kabur dulu aja. Kabur dulu aja gitu kan. Kayak Mas Andri, kabur dulu, balik lagi kan namanya kabur dulu. Kabur Bukan dulu. kabur terus ya. Iya. Kabur dulu, balik ke sini kita bangun perubahan buat Wih, Indonesia. skill apa sih yang digunain ketika kerja di sini? Nah, sekilas kayaknya nggak nyambung gitu Nah, ya. Kayak kuliah teknik mesin S2, tapi kok kesini jadi sales AC gitu. Seperti saya lihat filmnya B.J. Habibie kan Iya. ya. Dia kan cari buku Iya, kan, cari buku. aerodinamisnya Iya. ya kan. Kuliah di Jerman memang seperti itu. Jadi yang Project ya, jadi bikin project. Wah, itu dramatisasi enggak, itu memang kuliah di Jerman seperti itu. Buku nih bisa segini gitu loh. Kita baca satu-satu tuh, kita cari sumber tuh memang benar gitu loh. Biar produktif dan efisien lah kuliahnya itu. Sampai ke Indonesia itu, kalaupun mau di Indonesia ataupun mau berkarir di Jerman. Oke. Boleh kasih tip dan triknya deh. Tipsnya, waduh, nih tipsnya mahal Oh, nih. Oh, karena sales ya. Bisa. Mas Andri katanya sudah S2 di Jerman dan pernah kerja sampingan juga ya? Iya, jadi nggak cuman S2 aja, tapi sambil kerja bahkan. Oh, sambil kerja Sambil ya? kerja gitu. Oke. Saya kebetulan lulusan dari S2 Magister di Hochschule Mannheim. Atau kalau misalkan kita sebut dengan Sekolah Tinggi Teknik Mannheim. Oke. Gitu. Untuk jurusannya saya di Maschinenbau atau Teknik Mesin. Untuk fakultasnya, pemfokusannya itu di Automobil Teknik. Oke. Gitu. Kenapa saya bisa ke Jerman? Karena sih sebenarnya sih lihat dari Habibie sih. Oh, emang semuanya ke Jerman rata-rata itu ya? Habibie gitu. Saya bilang kalau Jerman itu adalah tempat untuk menimba ilmu teknik gitu. Teknik. Oke. Jadi kalau motivasinya dari situ akhirnya sempat kepikiran, wah kemana nih ya gitu loh. Mungkin dulu sempat pengen ke Jepang gitu. Oke. Cuman kenapa nggak sekalian aja gitu. Yang udah pernah ada yang menjadi pemimpin, sosok pemimpin di negeri ini kan ya gitu. Bapak B.J. Habibie, jadi ya udah akhirnya tercetuslah, oh oke, saya akan niat ke Jerman untuk ambil S2. Itu kapan munculnya? Waktu SMA atau waktu S1 gimana? Pas itu munculnya itu sebenarnya sih pada saat kuliah mau semester akhir. Oke. Jadi waktu itu nggak sengaja lihat, kalau misalkan dulu kan skripsi cari bahan skripsi gitu kan. Terus lihat-lihat juga ini ada sumber dari Pak Habibie nih mengenai pesawat terbang dulu. Oke. Misalkan. Iya. Nah, makanya boleh juga nih, bagus nih Coba gitu. ya. Coba gitu. Jadi ya akhirnya cetuslah, ini kayaknya boleh nih ke Jerman nih gitu loh. Sebelumnya itu S1-nya apa? Dulu aku S1-nya Teknik Mesin Trisakti. Trisakti. Iya, Oke. angkatan 2010. 2010. Oke. Nah, ngambil teknik mesin dan memang linear juga ya. Ini juga memang. Sulit nggak sih untuk dari S1 Indonesia ya, Ya. untuk langsung S2 gitu di sana? Sebenarnya sih kalau misalkan sulit atau enggak sih relatif ya Pak. Jadi sebenarnya ya memang relatif gitu. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah gitu. Oke. Susah mungkin belum tahu celah-celahnya gitu. Apa yang dicari, apa yang mesti dipelajari mungkin, atau mungkin apa sih tujuan. Biasanya kan aduh di luar negeri nanti ngapain ya gitu loh. Kadang suka gitu kan. Jadi biasanya kalau kayak gitu mikirnya kayak waduh susah lah, udahlah nggak usah gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah tahu apa yang akan dilakukan, apa yang mau dituju, apa yang mau dicapai, pasti semua gampang kok, ada jalannya semuanya. Ngomong-ngomong gitu, informasi itu tuh dari mana aja? Kan S2 itu ke Jerman ya kan? Iya. Kampusnya ini, Iya. kemudian mau ngambil daftar ini gitu, terus tinggalnya di sini. Itu dari mana info ini? Dulu sih pas awal itu kan aku sempat kursus bahasa Jerman Oke. gitu, di BSD selama 6 bulan Oke. gitu. Nah awalnya sih aku cuman tahu itu 2 kota penting doang di Jerman, Waduh. Berlin sama Frankfurt. Pak, itu udah Berlin ibu kota kan, Frankfurt ya bandara biasanya gitu. Nah habis itu setelah aku cari tahu itu, biasanya sih aku cari tahunya tuh dari tempat les. oke. Jadi ada satu tempat les bahasa di daerah BSD itu namanya Gema. Nggak apa-apa ya sebutnya. Oke. Iya. Ya jadi dulu dari situ aku les di Gema untuk bahasa Jermannya selama 6 bulan intensif tuh. Oke. Nah sambil cari-cari ini kampus mana nih yang oke gitu untuk bahasa gimana gitu, atau mungkin untuk teknik apa gitu. Nah masuk pun juga nggak langsung udah oke ke Jerman terus langsung kuliah enggak gitu. Jadi pertama aku pada saat nyampe
kuliah bahasa lagi Oh, oke. selama 1 tahun gitu. Ada 6 bulan gitu. Cuman aku waktu itu prefer 1 tahun karena kan ini bukan bahasa keseharianku gitu. Karena kan kalau kita second language itu bahasa Inggris ya. Ya, Nah ini bahasa Jerman, aku butuh penyesuaian lagi selama setahun. sebentar. Gitu. Di Indonesia itu belajar sampai B1 berarti? Sampai B1 Punya sertifikat? punya sertifikat. Oke, itu persyaratannya berarti untuk S2 di Jerman tuh punya sertifikat. Punya sertifikat, terus sama sertifikatnya itu B1 itu cuma buat ke Jerman doang waktu itu. Oh, syaratnya, oke. Jadi syaratnya untuk ke Jerman tuh B1 dulu aja. Bisa apa dulu? Bahasa Jerman juga. Oh, bisa Jerman. Bahasa Jerman juga. Jadi kesananya itu butuh B1, sampai sana daftar kuliah itu butuh lagi sertifikat. Kalau aku waktu itu sertifikatku DSH. Oh, desa. DSH itu Deutsche Hochschulzugang gitu. DSH waktu itu minimal DSH 2 untuk teknik. Iya. Kalau psikologi, kedokteran, DSH 3 biasanya. Oke. Nah, berarti memang belajar B1 di Indonesia, kemudian ikut sekolah apa kayak kursus lagi lah ya di Jerman. Iya. Sama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, itu di mana tuh waktu itu? Waktu itu aku nyampe pertama kali itu sebenarnya sih aku ketemu temanku dulu ya. Oh. Karena kan kebetulan juga ada teman yang sana gitu kan. Habis itu sempat pada saat nyampe itu pertama kali, aku inget banget pertama kali itu di Berlin, Bandara Schönefeld. Iya. Masih inget banget aku. Nah, habis itu aku visit bentar beberapa tempat Berlin, Greifswald. Habis itu akhirnya aku kuliah bahasa di Saarland atau Saarbrücken. Oke. Universitasnya itu Universitas des Saarlandes atau disingkat dengan UDS. Anak-anak Saarbrücken pasti tahu lah kalau UDS itu apa. Oke, itu selama 1 tahun belajar bahasa Jerman, itu fokus bahasa Jerman biasa aja atau mulai ke penjurusan ke teknik tuh? Untuk perkuliahan. Oke. Jadi bahasa-bahasa kuliah, Istilah kuliah ya. gitu kan. Terus ada yang namanya simulasi ujian gitu. Oke. Ujian, ada Vorstellungsgespräch untuk latihan pada saat nanti ada. Itu latihan juga tuh dilatih gitu. Pokoknya semua dari Munlis, terus habis itu gramatik semua segala macam itu dilatih semua untuk persiapan kuliah. Itu di sana berarti belajarnya itu kayak gimana? Senin sampai Jumat atau gimana tuh? Jadi 6 bulan pertama itu aku kayak pengenalan gitu. Jadi mungkin Senin sampai Jumat, tapi jam-jamnya beda gitu. Jadi ada yang jam kayak jam kuliah lah, ada yang pagi doang. Oh iya. Terus jam 1 gitu Yeah. kan, jam 1 atau sampai jam 3 gitu. Jadi nggak terlalu intensif sebenarnya gitu. Cuman ya kayak kuliah lah modelannya. Model kuliah lah ya. Model kuliah gitu. Oke. Nah, itu Gitu. sama 1 tahun ya. Selama 1 tahun full. Terus dari situ udah punya sertifikat tuh ya dari situ kan? Dari situ belum kan? Oh, belum. Baru B1. Enggak, udah selesai itu tuh. Ya. Itu kan punya sertifikat. Ya. Itu bisa disebut sekolah aja, sekolah bahasa ataukah kayak penyetaraan sih atau beda lagi? Sebenarnya sih itu cuma buat sekolah bahasa Sekolah aja bahasa sih. aja ya, Sekolah bukan terkenung gitu, bukan Bukan. beda lagi ya? Kalau Anerkennung itu karena aku udah pernah S1 sebelumnya. Nah, itu ada penyetaraan, tapi penyetaraannya itu cuman basisnya itu semacam dokumen aja sih. Oh. Jadi penyetaraan dokumen Dokumen gitu. doang ya Dokumen kan? aja. Nggak usah kita belajar lagi gitu ya? Enggak sih kalau untuk S2. Kalau mungkin S1 ada ya stutkol kan Iya. biasanya kan. Nah, kalau untuk S2 sih kalau yang aku alamin itu emang nggak serumit S1 yang harus penyetaraan. Iya. Dokumen-dokumen yang kita dilampirkan ya, kalau misalnya sudah diakui oleh Anda kan ada di Anabin ya? Iya. Kalau di Anabin udah oke sih aman ya. Aman. Cuma kalau belum oke ya kita harus lampirkan dari ban PT-nya, akreditasi lah ya gitu ya. Nah itu paling ya. Oke. Iya. Nah, waktu itu berarti udah selesai tuh ya? Udah Oke, selesai. langsung kuliah tuh selama 1 tahun bahasa. Itu apply-nya gimana bisa apply ke kampus S2 di sana tuh? Jadi jujur pada saat aku apply S2 itu waktu itu aku sekolah di Mannheim itu termasuk pendaftaran yang paling lama. Oh. Jadi yang lain itu katakan bulan November nih dibuka pendaftaran untuk kuliah S2. Nah, aku itu lulus baru Februari. Oh. Nah, jadi tuh emang agak telat gitu. Jadi dan aku memang waktu itu kebetulan cari di mana nih gitu loh. Cari, oh ternyata ada nih di Mannheim dan kebetulan temanku juga di situ. Oh. Gitu. Jadi tapi dia setahun di atasku. Akhirnya waktu itu pendaftarannya itu mulai Januari,
Februari itu pada saat aku lulus, nah itu tuh jadi jeda antara penutupan sama pengiriman itu mepet banget. Akhirnya keterima di situ. Ya agak ini sih, agak was-was. Gapnya gimana ngisi kegiatannya apa? Kalau kegiatan sih kerja sih. Oh kerja. Oh. Jadi sambilan juga. Jadi ibarat kalau di Jerman itu tiada hari tanpa kerja. Oke, ini menarik nih. Berarti waktu itu pakai visanya visa untuk belajar kuliah belajar bahasa. Ya, visanya kuliah bahasa. Itu perpanjang lagi berarti. Itu diperpanjang. Okay. Jadi aku dapat waktu itu visa cuma dapat 3 bulan. Karena itu aku keterima di Goethe Frankfurt. Oke. Uni Goethe. Nah, cuman waktu itu pada saat selang beberapa bulan kemudian karena aku dapat di Saarland, ya udah akhirnya visanya pakai visa Goethe. Gitu. Tapi ya nggak ngambil Goethe-nya, ngambilnya di Saarland aja jadinya. Oke. Itu setahun jadi ya kuliah. Setahun. Habis itu kan selesai tuh setahun tuh kan visanya. Kan ini ada gap tuh kan, udah dapat buat lanjut S2 itu kan. Nah, itu pakai visa apa lagi tuh? Setelah visa itu kita perpanjang, kita akan dapat kartu ID card, KTP gitu, KTP Jerman. Nah itu biasanya berlakunya itu sampai 4 tahun atau 5 tahun gitu, tergantung masa durasi kuliahnya. Oke. Berarti landasannya itu karena Mas Andri ini sudah dapat diterima di situ. Karena kalau belum diterima nggak mungkin diberikan kan ya? Kayaknya sih, kayaknya ya gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa gitu. Mungkin perpanjang gitu. Dia mau kuliah gitu. Mungkin si Ausländer Behörde atau kantor kecamatannya gitu ya. Memikir wah ini anak gigih nih gitu, akhirnya dikasih lah panjang gitu. Ada yang mungkin begitu. Gitu. Tapi kalau Mas Andi case-nya berarti memang sudah melampirkan bahwa sudah terima S2-nya di apa tadi itu? Mannheim. Mannheim. Oke. Nah ini berarti selama jeda ini apply kerja. Kita kan di visa itu kan dikasih kesempatan untuk talchat atau kerja sampingan. Nah itu kita isi aja buat kerja gitu. Kalau sekarang kan 20 jam per hari 20 jam per minggu. Per minggu. Dulu sama? Dulu itu sama sih. Sama ya? Sama. Oke. Itu cari kerjanya dari mana? Dari teman atau? Cari kerja itu kalau untuk kerja sih banyak di sana. Banyak banget. Mau dari yang blue collar atau yang kayak pekerja kasar ya gitu. Sampai yang kerja benar-benar official yang kayak 9 to 5 gitu. Itu ada semua di sana gitu. Cuman kita menyesuaikan waktu aja kan, apa kita kuliah terus kita menyesuaikan dengan waktu kerja kita gitu. Jadi misalkan kita Senin kuliah nih gitu. Selasanya kosong, nah kita isi dengan kerja gitu. Atau Senin pagi kita kuliah sampai jam 10 katakan. Jam 12-nya kita kerja sampai malam kayak itu. Harus benar bisa bagi waktu ya. Harus benar-benar bisa bagi waktu. Itu diberikan insentifnya lah ya. Itu kira-kira per jam atau di akhir bulan nanti dirapel gitu. Kalau misalkan ininya sih biasanya dirapel. Cuman kalau hitungan kasarnya, aku dulu masih inget dulu tuh aku dapat 7,5 per jam. 7,5 euro per jam. Oke. Jadi ya kalau sebulan itu kira-kira dapat berapa tuh kalau dulu? Ada 500 yuan, 500 kalau dulu tuh sekitar 7 juta ya. Oke. Dulu kan masih 15.000 euro per satu kan. Mungkin 7 juta 500 ribu gitu. Itu cukup ya untuk hidup? Ya pas-pasan sih. Ya malum soalnya masak kan kita harus masak sendiri, hemat. Apalagi terus ada biaya internet, terus ada biaya wonung atau tempat tinggal gitu kan. Ada asuransi. Nah terus dapat 7,5 juta per bulan itu cukup lah ya untuk biaya hidup sendiri ya. Nah di situ terus sama itu karirnya dulu tuh ngapain tuh kerjaannya waktu di sampingan? Kerja sampinganku tuh dulu quality. Jadi dulu aku kerja di pabrik coklat. Namanya Shogeten gitu. Pabrik coklat Shogeten gitu. Dulu aku di bagian quality gitu. Misahin antara produk coklat yang bagus sama yang nggak bagus. Gitu. Nah, habis itu aku pindah ke packaging. Sebenarnya sih kalau itu sebentar. Dapat apply-nya itu dari mana? Dari poster atau dari apa? Bursa kerja. Oh, bursa kerja. Jadi kayak di Jerman itu ada salah satu website itu tuh kayak kalau mau kerja part time atau talchat kayak gitu ada tuh di situ semua. Jadi mulai yang talchat ada yang 450 basis 450 euro gitu ya. Atau yang talchat yang ya menyesuaikan aja gitu. Oh, sudah ada deskripsinya ya, dapat bakal benefitnya itu berapa, gitu pekerjaannya apa gitu ya.
Itu. Nama websitenya itu apa? Masih inget nggak? Wah, ya? udah lupa, udah lama banget. Intinya sih. untuk part time di websitenya di Jerman ada ya? Ada. Oke. Nah terus di coklat naik ke apa tadi itu? Itu ya aku kerja di setahun di pabrik coklat, ya quality, habis itu ke packaging. Habis itu setelah aku selesai kuliah bahasa, habis itu juga aku pindah juga ke Mannheim. Nah, aku kerja sebelum itu di Vapiano. Jadi ada salah satu restoran pasta, itu restoran Itali lah gitu loh. Kayak pizza, kayak ya itulah yang P lah. P sama H gitu. Nah, di situ kayak gitu, tapi cuma sebagai koki aja gitu. Jago masak belum? Karena memang diharuskan untuk bisa masak gitu. Masak apa waktu itu bikinnya? Waktu itu aku bikin pizza. Pizza Gitu. Jadi ya cuman ngisi apa namanya? Bukan, maksud aku ngisi jeda antara aku dari Saarbrücken ke Mannheim gitu. Cuman beberapa bulan terus aku pindah kerja ke Decathlon gitu. Pada saat aku kuliah di Mannheim, habis itu apply di Decathlon sebagai logistik staff gitu. Aku di bagian retour, jadi bagian untuk yang barang-barang dikembalikan. Nah, itu aku sortir tuh di situ tuh. Jadi mana yang barang layak pakai sama barang yang tidak layak pakai, kayak gitu. Itu berarti sampai Decathlon tuh di logistik ya? Logistik. Nah, gitu. Ini gajinya gede juga. Atau itu part time atau gimana? Di situ part time. Karena kan kuliah kan. Aku menyesuaikan dengan jam kuliah. Sekali lagi, time management seperti biasa, itu gajinya itu lebih up sedikit gitu. Jadi dulu aku ingat di Decathlon itu sekitar 10 euro per jam. Lebih naik ya? Lebih naik gitu, 10. Kalau sekarang berapa sih euro? 17 ya? Ya 17.000 lah per jam. Nah, itu tuh sampai kapan kerja part time itu? Apakah pas mau kuliah atau selama kuliah 4 tahun juga? Nah, ini aku kerja part time ini selama kuliah aja sih. Selama kuliah. Jadi selama 2 tahun. Cuman kebetulan aku kuliahnya kan nggak 2 tahun gitu. Jadi kuliahnya 4 tahun gitu. Itu Jadi ada, kalau di kuliah di Jerman itu ada salah satu metode yang ini tidak ada di Indonesia. Apa namanya itu? Dritte-Versuch atau percobaan ketiga. Jadi kalau misalkan nih kita salah satu mata kuliahnya itu nggak lolos atau gagal gitu, kita harus ngulang tahun depan. Udah 2 kali percobaan gagal juga, ketiga kali itu gagal, kita out dari fakultas. Nggak boleh ngambil jurusan itu lagi. Nah, itu makanya di situ aku sempat kepleset sih di situ. Kenapa? Karena sibuk kerja atau? Enggak, karena emang susah. Karena emang susah gitu. Jadi dan mata kuliahnya itu dibukanya per tahun. Jadi kita nggak bisa ngikut di tahun itu ya? Jadi di tahun ini nih misalkan jadi dibagi 2, winter semester sama summer semester gitu. Nah, dia bukannya cuma di summer semester doang nih. Nah, iya. Mau nggak mau harus nunggu lagi. Nunggu lagi setahun depan. Sampai pada saat aku terakhir masa-masa kuliah itu, pada saat selesai lagi nyusun skripsi. Nah, itu tuh tinggal 1 mata kuliah itu aja tuh. Makanya waduh, ini agak stres juga gini kan. Waduh, ini gimana, tekanan batin juga tinggi juga nih gitu kan. Tapi ya udahlah, maksudnya kita jalanin aja gitu dengan senang hati, mungkin berat hati gitu kan. Ini kalau nggak lolos nih matilah aku nih. Kayak gitu sih. Itu untuk sebagai flashback lagi lah kan. Iya. Itu masuk S2 di Jerman itu apakah sudah benar-benar disupport oleh orang tua dan kenapa cari pekerjaan sampingan gitu? Alhamdulillah sih pada saat sebelumnya itu kan memang kita ke Jerman itu kan ada deposit ya. Deposit. Cuman kan yang namanya deposit kan pasti habis. Nah, mau kita harus cari kerja. Itu. Nah, karena kan juga kebetulan kan ya orang tua kan kalau aku sih mikirnya kayak ya orang tua udah mengantarkan aku udah sampai sini nih. Sisanya aku yang berjuang sendiri. Gitu. Karena udah cukup nih orang tua nih gitu. Maksudnya udah sampai ke Jerman gitu. Nah, disitulah kita belajar untuk mandiri akhirnya kan. Ini cari duit bagaimana gitu. Susahnya cari duit seperti apa, manajemen waktunya seperti apa gitu. Makanya setelah itu aku bilang, aduh ini kayaknya nggak bisa ngandelin deposit terus nih. Ini harus kerja. Ya udahlah kerja gitu. Apa kepikiran untuk benar-benar freelance itu benar-benar yakin dari diri sendiri untuk benar-benar
yaudah saya bantu orang tua tuh bener-bener buat diri saya sendiri, atau kan memang sudah di planning saya kayak cari kerja sampingan biar nanti bisa kerja di profesional di Jerman atau gimana, ataukah? Oh, kalau itu awalnya sih sebenarnya untuk survive dulu sih. Oh, Awalnya pasti survive dulu gitu kan. Nah, terus udah tahu ininya apa namanya semacam kayak sela-selanya, terus udah tahu oh kerja di Jerman seperti ini ya gitu, dengan budaya ke Jerman seperti ini ya gitu. Akhirnya di situ fokuslah ke yang profesional gitu, yang memang secara perusahaan gitu loh. Bukan yang apa namanya koki atau apa gitu ya. Koki cuma sebagai sampingan aja waktu itu juga. Jadi yang benar-benar profesional gitu. Karena kenapa aku ngambil logistik? Karena kan aku di bidang teknik ya gitu. Nah, kan aku juga rencananya adalah aku juga harus tahu dari segi warehouse gitu. Makanya kenapa aku ambil logistik gitu. Jadi kan aku teknik dari otomobil dapat, aku pengalaman logistik juga ada, gitu kan. Dari quality pun juga aku yang ada kerja di pabrik coklat itu ada. Nah, akhirnya semua dapat lah gitu loh. Jadi nggak cuma satu gitu. Jadi benar-benar semakin banyak kita menguasai beberapa bidang, jadi value kita untuk nanti di dunia kerja itu semakin meningkat. Tinggi. Karena ya kemampuan kita banyak gitu. Gitu. Karena kayak handphone lah. Handphone sekarang kan kalau handphone misalnya handphone dulu fiturnya cuma buat dengerin musik sama radio. Telepon gitu. Nah, kalau sekarang kan udah bisa ngevideo, bisa nonton, bikin konten dan sebagainya kan dari situ kan. Kamera udah jernih banget, bisa tag gitu kan dari jauh. Nah, itu yang bikin Mas Andre itu benar-benar bisa survive gitu ya. Dan bisa meningkatkan added value diri ya. Kayak apa ya? Human value gitu. Oke, nah itu selama apa namanya kerja ini kira-kira apa sih yang bikin pertama itu sulit banget untuk adaptasi? Jujur kalau misalkan kita membawa budaya dari Indonesia ya ke sana, itu jam kerja sih sebenarnya. Karena jam kerja di sana itu lebih disiplin. Jadi misalkan kita datang jam 6 nih. Jam 2 pulang ya udah jam 2 pulang. Nggak boleh ada kerja tambah lagi gitu. Atau gitu. Atau mungkin datang jam 10 gitu. Ya udah tetap on time datang jam 10 gitu. Kita kan kadang kalau Indonesia ya mohon maaf gitu, budaya ngaret gitu. Gitu. Datang ngaret pulang ngaret gitu kan. Nah, cuman kalau di sana memang budaya disiplinnya itu cukup tinggi sih. Bukan cukup lagi tapi sangat tinggi. Sangat tinggi gitu. Jadi ya kita mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan pola mereka gitu. Terus juga kalau untuk bahasa itu memang bahasa kerja sama bahasa kuliah kan beda ya. Bahasa kerja kan lebih kayak mungkin untuk bisnis kayak gitu. Sedangkan kalau untuk kuliah kan kita cuman ya bahasa-bahasa kuliah gitu loh, nggak nothing to do with work gitu, nggak sangkut pautnya dengan kerja gitu. Cuman ya itulah yang aku harus menyesuaikan gitu loh, antara bahasa sih itu yang paling penting tuh. Agak rumit lah ya. Agak rumit, bahasa sih lama gitu. Tapi selama udah berapa tahun sih kira-kira dari awal tuh berarti? 4 tahun, kuliah itu 5 tahun ada berarti ya? Kuliah 5 tahun. 5 tahun berarti. 2016 sampai 2020. 2020 ya 4 tahun lah. 4 tahunan lah ya. Berarti ini memang kemampuan bahasa itu benar-benar diuji ya? Benar-benar diuji. Itu kalau misalkan bahasanya maksudnya masih belang bentong ya itu dilatihnya itu lewat kerja bahkan gitu. Jadi kita yang awalnya masih haho gitu kan, apa tuh gitu. Nah itu belajarnya sekalian juga tuh di tempat kerja tuh gitu. Ya mungkin kena omel-omel karena nggak ngerti ya wajar gitu, namanya juga belajar kan. Cuman semakin lama semakin paham, oh ini maksudnya nih gitu, oh ini maksudnya. Akhirnya kita belajar tuh kosakata baru, belajar lagi gitu. Ya mungkin di tempat les yang ya ich bin du bist gitu-gitulah gitu kalau bahasa Jerman. Terus kalau ini masalah rasis nih, ngomong rasis kan di tempat kerja kayak gimana, aman gak sih? Kalau rasis sih sekarang sih udah 2020-an udah nggak ada rasis lagi sih. Oh aman ya. Sekarang udah semua India, Amerika semua. Pokoknya Poland. Aku waktu itu kebanyakan kerja sama orang Poland. Terus bosku waktu itu orang Pakistan. Gitu. Terus rekan kerjaku ada lagi orang Rusia. Ini udah mix lah, udah bermacam-macam. Jadi istilah rasis itu kayaknya udah nggak ada sih. Berarti dulu aman ya, memang di Jerman aman ya untuk masalah itu ya? Udah aman. Ya kalaupun ketemu ya itu lagi peshgehap aja, maksudnya lagi sial aja gitu. Lagi ketemu yang begitu. Oknum gitu. lah ya. Oknum. Kayak gitu.
Kalau di sana oknumnya sedikit. Oknumnya sedikit. Aduh, ya apa ini? Nggak jadi dilanjutin. Oke. Iya, iya. Nah, terus kan tadi sudah masalah rasis aman, masalah budaya ya perlu adaptasi dengan waktu ya. Waktu. Untuk masalah kayak kehidupan sehari kayak makan, transportasi itu gimana di sana? Kalau transport aku acungin jempol sih. Untuk zaman. Itu nyaman. Nah, kalau menurutku nyaman ya. Mungkin karena aku tinggal di kota yang kecil. Nah, Itu semua integrasi itu udah oke lah. Dari bis. Dulu aku tuh bis sama tram. Itu integrasi semua udah oke. kereta ada. Kereta waktu itu sempat, cuman ada mitos bilang katanya Jerman tuh tepat waktu. Oke. Tidak untuk DB ban. Deutsche Bahn gitu. Jadi sempat aku beberapa kali gitu kerja. Itu pasti suka ada keterlambatan. 5 menit, 10 menit, 15 menit bahkan digeser ke kereta selanjutnya. Jadi yang bilang Jerman tuh pasti tepat waktu. Ya. Atau yain kalau gitu. Jadi atau tidak gitu. Kayak gitu. Itu untuk kereta ya? Gitu mau untuk kereta gitu. Jadi ya tapi kalau untuk transport semua itu oke. Aku acungin jempol itu oke semua segala macam. Terus untuk fasilitas asuransi kesehatan apalagi itu itu the best lah. Oh iya, ngomong kesehatan. Katanya nyari janji temu ya? Ya. Sulit katanya dokter. Kalau untuk janji temu sih enggak sulit. Nah, Nggak sulit. Jadi kita misalkan sakit apa nih, misalnya sakit pusing atau nggak mual gitu, nggak enak badan gitu. Nah itu bisa langsung aja ke dokter gitu, dokter terdekat. Oh, gitu. oke. Misalkan kita punya kartu asuransi gitu, karena asuransi di sana kan wajib. Nah waktu itu aku pakai asuransi AOK. Nah, jadi datangin aja ke salah satu dokter. Nah, nanti bilang penyakitnya apa. Udah, nanti suruh tunggu situ. Kalau untuk rumah sakit, misalkan sakit kritis, waktu itu aku pernah masuk rumah sakit gara-gara bisul. Bisul? Iya, bisul. Jadi waktu itu sempat ke dokter nggak bisa, akhirnya aku ke rumah sakit. Gitu. Oke. Dan itu dirawat. Gratis? Itu aku cuman bayar uang administrasi aja. Berapa dulu? Waktu itu biayanya itu 4.000 euro. Kalau di total. Aku cuman total tagihan. Total tagihannya. Gede juga memang gitu kan. Kalau dilihat kayak aduh, ini lumayan nih 4.000 nih buat berapa kali makan sama Wonung gitu kan. Cuman aku waktu itu cuman bayar 20 buat administrasi aja. 20 dari dulu. 20 euro. Fasilitas bagus tapi? Fasilitas bagus. Jadi, ya no worry lah kalau misalkan memang mau kuliah atau berkesempatan karir di Jerman itu nggak masalah banget. Bahkan ayo gitu loh kalau misalkan itu ayo ke sana gitu. Kabur dulu aja. Kabur dulu aja gitu kan. Kayak Mas Andri kabur dulu, balik lagi kan namanya kabur dulu. Kabur dulu. Bukan kabur terus ya. Iya. Kabur dulu, balik ke sini kita bangun perubahan buat Indonesia. Gitu. Bentar lagi dibilang jadi menteri kan. Oh, aduh amin. Pak tolong ya, kementerian bisa. Udah pengalaman di koki, kemudian logistik, sekarang teknik juga paham gitu kan. Teknik paham. Oke. Tapi hati-hati. Hati-hati aja. Hati-hati. Orang-orang cerdas itu cerdas dibutuhkan. dibutuhkan. Oke, jangan seperti Pak Habibie lah. Tapi memang Pak Habibie jasanya sampai sekarang bagus ya. Karena makanya saya lihat aura-aura Mas Andri itu kayak benar-benar kayak Pak B.J. Habibie. Aduh. Jangan gitu, saya jadi malu. Oke, nah ini selama kuliah nih, anggap kita balik lagi ke masalah perkuliahan. Kayak 2 kuliah tuh udah selesai nih ya. Nah, itu masih kerja lagi? Ada pernah apply kerja di sana atau memang ya udah saya pengen balik Indo gitu? Oh, jadi waktu itu sih sempat ada kasus COVID gitu kan. Itu kok COVID lagi tinggi-tingginya tuh waktu itu kan. PHK tuh besar-besaran waktu itu. Aku sih waktu itu alhamdulillahnya bertahan di Decathlon. Oke. Gitu. Dari aku nunggu panggilan lain, udah aku bertahan aja di Decathlon deh gitu. Dan kita pun juga waktu itu PHK pun juga mulai berkurang gitu. Maksudnya tenaga kerja tuh mulai dikurang-kurangin gitu kan. Kebetulan waktu itu aku dipanggil ke Indo. Ada lowongan nih gitu loh. Untuk kerja di bagian HVAC atau air conditioner gitu. Aku pertimbangkan gitu. Aku balik deh gitu loh. Jadi aku pun balik. Dan kebetulan juga tempat kerja yang aku tempatin sekarang ini ya bergeraknya itu di bidang manufacture juga gitu, distributor juga gitu. Jadi udahlah aku kembali ke Indonesia ya seperti dia bilang kabur aja dulu balik bangun negeri. Gitu. Oke, ngomong-ngomong ini skill
kan udah banyak skill yang mulai dari skill koki, kemudian logistik, ya. Terus teknik udah jelas ya. Udah jelas. Nah ini di bidang apa nih sebenarnya kerjanya tuh? Kalau kerja yang sekarang ini di bidang distributor untuk merek AC Panasonic. Gitu. Jadi untuk pekerjaan aku scope of work-nya itu udah dari mulai sebenarnya sih sales ya, cuman kalau sales kan kita mikir kita punya barang jual selesai. Iya. Nah, gitu. Kalau aku lebih ke project sales. Okay. Jadi ketika aku dapet klien nih gitu, dia punya kebutuhan apa, nah terus dia punya permintaan apa, nah kita buatkan lah gitu apa yang dia mau, terus kita rancang mungkin kalau dia mau ada instalasi AC gitu, nah kita rancang juga jalurnya nih loh, seperti ini jalurnya arahnya ke sini bagus nih gitu, ini mengurangi kondensasi segala macam gitu, jarak ideal gitu segala macam. Kita rancang, terus dari konsumen udah oke, kita eksekusi, terus pasang segala macam unit, instalasi berita acara serah terima, selesai. Nah habis itu konsumen udah oke, kita maintain lagi sampai waktu yang ditentukan. Misalkan after salesnya 6 bulan nih gitu, ya udah kita maintain juga tuh 6 bulan itu gitu. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggannya ya. Nah ini ngomong masalah skill yang ada di Jerman berkaitan dengan kerjaan ini. Berarti skill apa sih yang digunain ketika kerja di sini? Nah itu kan sekilas kayaknya nggak nyambung gitu ya. Kayak kuliah teknik mesin S2 tapi kok kesini jadi sales AC. Sangat nyambung ya. Tapi ya itulah maksudnya kita di Jerman itu belajar banyak. Gak cuma dari teknik mesin ya teknik mesin gitu. Kita belajar manajemen juga gitu. Jadi ada Kaizen, terus Six Sigma, gitu. Segala jenis manajemen lah yang ada di industri gitu loh. Nah, itu dipakai di dunia kerja gitu. Jadi kan mungkin dari segi teknik mobil atau otomotif itu tidak terpakai. Cuman dari segi manajemen justru itu yang terpakai dan itu bahkan menjadi senjata utamanya. Jadi ya kuliah yang serius di Jerman ya itu benar-benar serius gitu. Karena ilmu yang didapetin itu di kuliah di Jerman itu banyak banget. Nggak cuman 1-2 gitu. Ada bertontonan ilmu yang bisa kita dapatkan di kuliah di Jerman. Gitu. Karena memang kuliah Jerman itu semuanya kan karena mandiri ya. Mandiri. Jadi semua tugas dan sebagainya itu benar-benar melatih kita untuk melatih biar kita berinovasi ya. Berinovasi. Terus juga kita dilatih untuk mencari solusi itu tuh benar-benar from scratch gitu. Jadi kita yang namanya kita ke bibliotek, yang ke perpustakaan itu ibarat anak kutu buku tuh, ya itu kayak gitu. Kita cari apa semua segala macam sumber masalah, terus kita cari penyelesaiannya gitu. Benar-benar dari nol gitu sampai terbentuklah sebuah penyelesaian gitu. Oh iya. Seperti saya lihat filmnya B.J. Habibie kan ya. Dia kan cari-cari buku kan. Cari buku aerodinamisnya ya kan. Iya benar itu benar kayak gitu. Kuliah di Jerman memang seperti itu. Jadi yang jadi bikin project. Jadi yang namanya bilang wah itu dramatisasi, enggak, itu memang kuliah di Jerman seperti itu gitu. Jadi kita ke perpus, kita baca buku, kayak buku nih bisa segini gitu, kita baca satu-satu tuh, kita cari sumber tuh memang benar gitu loh. Jadi kita nggak tidur karena kita bingung nih cari apa gitu kan, nih aku nggak ketemu nih gitu kan, kayaknya hari keberapa, baru ketemu nih gitu. Terus juga kan aku teknik mesin ada heat exchange, pindahan panas. AC kan ada. Oh iya. Sama juga dulu anak otomotif. Nah iya kan. SMK. Iya sama gitu kan. Oke, ya benar-benar. Semua sama gitu loh dari teknik gitu. Oke, nah ini menarik berarti sama kan tadi ada pengalaman kerja ya? Iya. Itu kepake nggak sih di Indonesia? Itu kepake. Semua kepake. Terlihat remeh. Cuman itu benar jadi terakumulasi semua. Jadi aku dulu di pabrik coklat, aku belajar quality. Dari sekian banyak proses, kita tahu, mana nih produk yang bagus. Cara memilih produk bagus seperti ini loh. Memilih produk jelek seperti ini loh, gitu loh. Itu lihatnya remeh gitu loh. Cuma pabrik coklat, quality ngeliatin coklat bagus enggak, itu ada ilmunya, gitu. Nah disitulah aku belajar quality. Terus masak.
masak juga ada ilmunya gitu Ya. kan. Kita lihat konsumen maunya seperti apa gitu. Aku mau pizzanya seperti ini gitu. Kita hadirkan yang semua sama gitu apa yang konsumen mau gitu loh. Terus juga kerja di logistik, pengaturan gudang. Nah, kita tahu nih, di gudang nih ternyata flow-nya seperti ini nih gitu loh. Masuk, barang keluar. Terus kebetulan aku kerja di Reto yang barang bagus sama jelek, ya quality kan. Iya. Jadi ya semua terakumulasi, akhirnya pada saat di tempat kerja sekarang lah aku tahu semuanya gitu loh. Quality barang-barang bagus atau jelek. Terus juga kepuasan pelanggan, terus juga flow bagaimana gudang bekerja gitu. Karena kan aku bekerja dengan barang masuk, barang keluar. Ya, betul. Ini barang ada nih, ini barang nggak ada nih. Kenapa ini barang nggak ada? Kenapa ini barang ada gitu loh? Kenapa ini mesti inden dan lain-lain gitu loh? Itu belajar itu di logistiknya, itu di Decathlon dulu belajar di situ. Terlihatnya sih remeh. Iya, benar. Saya kelihatnya remeh, tapi benar ketika gitu. sudah Indonesia itu tuh yang benar-benar perlu yang aplikatif banget lah ya. Aplikatif semua gitu. Jadi ya pengalaman yang selama ada kerja di Jerman itu ya pada saat kita kerja di Indo itu semua terkumpul gitu loh. Apa yang sudah kita dapatkan gitu loh. Oke. Jadi, Nah, ini kan hal satu yang bagus ya, positif kan. Apalagi ini sebagai sales project manager ya. Nah, itu kan pasti kalau sales sudah jelas lah, saya sudah paham bahwa sales itu kan pasti kalau ininya cuan itu gedenya tuh insentif. Jangan. Jangan. Nah, berarti memang prospek dari kuliah di kuliah di Jerman tuh prospek banget berkarir juga di Indonesia. Berkarir juga. Karena menjadi prestis juga kan Menjadi Mas prestis. nggak perlu apply kan sebenarnya kan nggak apply kan Dipanggil ya? Dipanggil. So, dipanggil. Yang kedua pengalaman ketika di Jerman itu kepake juga di pekerjaan ini kan sehingga udah ya wah ini mah gampang gitu kan. Bisa ada lah, ini udah pernah nih. Nah lebih kan kalau di Jerman lebih parah lah ya Iya. dibanding Indonesia kan ya mungkin gini case-nya di Jerman menurut saya lebih parah gitu kan. Jadi emang sudah ada pembelajaran lah. Memang kan kayak di Al-Quran lah kan. Di Al-Quran juga itu kan sejarah kan. Makanya kita belajar dari sejarah untuk memperbaiki ke depan. Kita mengulangi bangsa kita. Oke, luar biasa. Nah, ini tips dan triknya dari Mas Andri. Gimana biar kita kuliah itu nggak sia? Karena banyak yang kuliah balik ke Indonesia nggak ngapa-ngapain. Nah, biar produktif dan efisien lah kuliahnya itu. Sampai ke Indonesia itu, kalaupun mau di Indonesia ataupun mau berkarir di Jerman. Boleh kasih tip dan triknya deh. Tipsnya, waduh, nih tipsnya mahal nih. Karena sales ya. Bisa aja. Jadi gini, kalau untuk tips, pertama kita mesti persiapkan dulu skillnya. Apa yang kita mau capai, apa yang kita mau ambil di sana. Gitu. Kalau misalkan memang mau teknik, ambillah perkara teknik apapun, elektro, mesin, industri, informatika, ambil gitu semua skill. Nah, kalau aku ya, maksudnya kalau dari sisiku, kalau misalkan belum ada pengalaman nih, misalkan baru lulus nih, S1 nih, gitu loh. Aku saranin, maksudnya ambillah Azubi atau Ausbildung gitu. Buat apa? Buat skill dulu, gitu. Karena kita nggak punya skill. Nah, skill itu nanti kepake pada saat kita kerja, gitu. Nah, setelah ambil Azubi, ambillah kuliah S2, gitu loh. Buat apa? Buat kan biasanya ada syarat untuk menjadi apa gitu, manajer atau apa, butuh S2 gitu. Nah, setelah selesai, udah apalagi skill punya. Gelar udah punya. Jam terbang udah banyak. Jelas kan udah gitu ya. Iya. Nah, itu udah bekal, menurutku sih itu udah bekal paling bagus lah kalau selama di hidup di Jerman. Berarti kabur aja dulu itu berguna ya. Kabur aja dulu berguna gitu loh. Asal bawa skill. Bawa skill. Oke. Jangan pulang juga nyusahin. Jangan. Oke. Ada lagi tips yang lainnya? Time management sih. Time management itu perlu banget. Karena apa? Kita berhadapan dengan orang yang selalu tepat waktu. Gitu. Dan orang yang suka dengan kebersihan. Jujur, ini yang kebawa sampai sekarang di aku. Apa tuh? Kecil, sampah. Jadi kalau kita kan orang Indonesia, kalau misalkan di restoran fast food itu setelah makan tinggal. Nah, kalau di Jerman setelah makan kita bawa tray-nya, kita masukin sampahnya ke tempat sampah, kita taruh tray-nya. Itu kebawa sama aku sampai sekarang.
Berarti kalau di restoran-restoran Iya. dibersihin dulu, buang dulu. Iya, jadi kita bersihin sendiri, kita tahu petainya di mana, kita buang sampahnya gitu. Bukan sampai di restoran, aku sempat ada salah satu restoran mie gede, terus ya udon-udon gitulah gitu kan. Nah itu sampai aku beresin semua, terus aku nanya, Mbak ini tahu di mana ya? Nggak usah, nggak usah dibawa, tahu aja di sini. Oh ya udah ya silakan gitu. Kayak gitu. Itu yang habit aku yang kebiasaan di Jerman tuh kebawa sampai sekarang. Itu juga kebawa sampai rumah tangga. Sekarang aku udah berumah tangga, itu ke bawah juga. Tapi ini kedatangan istrinya betul ada ya? Iya. Disiplin ya? Iya, disiplin itu ke bawah. Habit itu ke bawah. Dan percayalah, habit sekecil itu akan membawa dampak yang besar untuk nggak cuma hidup, tapi buat pekerjaan juga. Oh, gitu. Okay. Jadi disiplin akan segala sesuatu itu penting. Terutama di Jerman itu memang semuanya disiplin ya? Kecuali kereta ya? DB Ban jangan tetap ambil saya ya gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk bahasa nih, ada tips dan triknya nggak sih untuk belajar? Aku yakin pasti semua punya tipsnya masing-masing. Dia belajar seperti apa dengan metode seperti apa, aku yakin mereka punya metodenya. Tapi satu hal yang pasti adalah mau sefasih apapun, selesai les nih atau enggak kita habis selesai belajar terus nggak kepake, percuma banget. Jadi harus dipraktekin juga. Jadi kita habis selesai belajar nih, habis selesai les atau habis mungkin privat gitu kan. Nah kita aplikasikan juga ke kehidupan sehari-hari. Contohnya buku, mungkin yang suka baca buku bahasa Jerman gitu kan. Nah itu juga dipraktekin gitu. Itu ngebantu banget sih. Mas Andri juga lakukan itu berarti waktu lakukan juga sampai sekarang, bahkan aku masih lakukan supaya nggak hilang. Jerman. Keren. Supaya nggak hilang, karena itu tuh sangat berharga. Oh, pengalaman skill itu sangat berharga gitu loh. Okay. Walaupun tidak dibutuhkan di beberapa tempat. Cuman ya kita punya value. Oh. Oke. Kembali lagi kita punya human value gitu. Value kita nih seperti ini nih gitu. Dan kita harus maintain. Ya, bisa perkenalan bahasa Jerman dulu untuk membuktikan nih. Oke, boleh silakan. Boleh. Perkenalan diri aja. Guten Abend zusammen. Ich bin André und ich bin 32 Jahre alt. Ich habe in Mannheim studiert. Ich habe Maschinenbau studiert. Und ich habe von 2016 bis 2020 in Deutschland gelebt. Und bis jetzt studiere ich und lerne ich Deutsch, weil Deutsch sehr Spaß ist. Oke. Genau, danke. Saya jawab danke aja. Oke, tapi secara aksen ya, saya lihat tadi komunikasinya kayak saya film Habibie. Oh gitu. Oh kalau Habibie, aduh belum sampai situ lah gitu kan. Udah, auranya udah keluar. Gitu. Ya itu karena komunikasi setelah kita les nih, setelah kita belajar, kalau kita nggak praktekan gitu kan, itu kadang suka susah gitu, nggak keluar gitu. Kayak dulu pernah aku ada salah satu di restoran doner kebab gitu. Aku masih ingat dulu, aku mesen kan dengan bahasa Jerman gitu kan. Halo gitu, was möchten Sie gitu. Anda mau apa gitu kan. Aku sampai bingung gitu. Aduh, mau apa? Ich möchte Doner take away apa ya? Take away. Zusammen gehen. Zusammen gehen gitu. Zusammen gehen gitu. Zusammen gehen gitu. Zum Mitnehmen. Oh ya, zum Mitnehmen gitu. Dikoreksi lagi ya. Zum Mitnehmen gitu. Ya, zum Mitnehmen gitu. Ya udah itu. Nggak apa-apa salah gitu loh. Justru salah itu membuat kita belajar. Jadi orang tuh emang seorang Jerman ini mau maklumi langsung dikoreksi gitu. Zum Mitnehmen zusammen gehen gitu. Zum Mitnehmen. Oh ya, zum Mitnehmen gitu. Oh ya, oke gitu kan. Oke. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ini luar biasa pengalaman, sampai saya juga merinding kayak merasakan gitu suasana di Jerman ya. Iya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah mendengarkan cerita yang luar biasa, inspiratif banget dari Mas Andri ya, yang sudah S2 di Jerman, pernah kerja sampingan juga ya, sampai sekarang kerja di Indonesia pun karena pengalaman studi dan pengalaman kerjanya di Jerman. Oke,
Baik, bagi teman-teman yang sudah punya rekomendasi, misalnya saya ada saudara, ada teman yang pengen bercerita di podcast ini, podcast Cerita Otka, boleh ketik di kolom komentar biar saya hubungi, biar nanti kita akan cerita lebih lanjut. Ataupun teman-teman misalnya, Kak, pengen bahas dong terkait misalnya apa gitu ya, pengen studi dan karir, kita fokusnya studi dan karir gitu ya, di luar negeri ataupun dalam negeri, boleh ketik di kolom komentar. Ataupun nanti kita mau bahas bagaimana salesnya Mas Andri juga boleh gitu ya, nanti depannya ketik di kolom komentar aja ya. Bagi teman-teman yang pengen konsultasi seputar studi dan karir atau belajar bahasa asing, silahkan klik link yang ada di bawah ini biar teman-teman bisa kita bantu untuk persiapannya. Yang seperti Mas Andri bilang, semua itu perlu persiapan dan skill. Salah satunya bahasa dan persiapan kebudayaannya juga kita harus tahu ya bagaimana di negara yang akan kita tuju. Silahkan klik yang ada di bawah ini ya. Baik, saya Ilman. Sampai jumpa di Cerita Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.